Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel yang membahas seputar dunia elektronik. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kerusakan televisi. Oke guys, kali ini dapat servisan TV merek Sub guys, Sub Flat guys ya. Ini udah saya buka, ini udah saya cek karena ini servisan dari kawan seprofesi. Saya merujukan guys ya. Ini TV flat Alexander guys, Sub Flat Alexander. Ini pada awalnya kerusakan sebenarnya mungkin sepele guys, karena ini kecerobohan dari kawan saya, jadi nambah parah. Ini awal kerusakan sebenarnya nih katanya masalah di gambarnya kadang suka kayak ada grepet-grepet di layar, seperti ada garis-garis hitam dan kadang-kadang gelap, seperti bagian tuner bermasalah. Tapi setelah dioprek-oprek sama kawan jadi malah ini mati total guys. Ini kerusakan jadi mati total karena kecerobohan kawan saya. Ini khusus untuk para pemula, khususnya ini diperhatikan. Saya tegaskan, saya sering menegaskan untuk para pemula harus berhati-hati kalau nyervis TV yang power supply-nya menggunakan STR guys, jenis STR itu harus diperhatikan karena akan beresiko kalau misalnya kita salah-salah langsung solder bagian power supply ini atau PSU, tidak dibuang dulu ini muatan listriknya yang di Elko gede ini guys, yang di Elko 400an volt. Ini untuk kawan-kawan pemula khususnya harus hati-hati, harus buang dulu kalau kita mau ngoprek bagian STR atau power supply. Ini karena keserobohan kawan saya tadinya tidak dibuang dulu nih muatan listrik di Elko ini, jadi pas si solder bagian sini jadi malah korslet, jadi STR jadi rusak. Tapi setelah penggantian STR juga tetap aja dia mati karena ada masalah lain yang rusak juga, mungkin dari korslet itu. Karena ini kalau nggak dibuang guys, ini bisa menyengat kita sendiri kalau kita misalnya megang-megang bagian sini guys. Kalau kita habis solokan ke striker listriknya, kita habis solokan saat dia langsung menyimpan muatan listrik di sini. Kalau kita nggak buang dulu, kalau mau nyervis bagian power supply pasti akan berakibat fatal guys. Kadang STR jadi rusak, tadinya normal jadi rusak. Ini awalnya seperti itu guys, kecerobohan kawan saya yang tadinya kerusakan di bagian gambar jadi merembet ke bagian power supply ini. Kemungkinan tadinya rusaknya bagian area sini guys, area regulator bagian sini kemungkinan, atau di bagian area sini. Ini jadi merembet ke sini. Ini sebenarnya sebuah ulasan saja guys untuk para pemula khususnya, umumnya untuk para tukang servis. Karena ini TV sebenarnya udah saya oprek, udah saya coba cek semua. Karena saya telusurin dari awalnya, karena kerusakan dari sini, ini udah saya ganti STR-nya pakai STR W6753 guys ya. Ini W6753. Ini bisa dipakai juga W6754 guys ya. Bisa perhatikan ini TV ini menggunakan 2 IC guys ya, bukan single. Ini 2 IC, satu IC chroma dan duanya IC program. Ini IC chroma guys, atau IC buat gambar. Ini IC chromanya menggunakan IC tipenya M61262 guys ya, M61262. Ini IC chromanya guys ya. Nah ini IC nya guys, M61262 dan menggunakan IC program ini sub guys ya, ini XP226WJ guys. Oke guys, kita mau coba bagian power supply dulu guys, karena biar kawan-kawan tahu cara pengerjaannya. Jadi ini posisi mati total, belum saya hidupkan lagi karena biar kawan-kawan tahu untuk pembelajaran kawan-kawan yang masih pemula. Oke, kita mulai aja ke tutorialnya. Oke guys, kita lanjutkan. Ini kita mau coba cek colokan ke listrik dulu guys ya.
kita siapkan testernya guys. Oke, kita nyalakan dulu. Oke guys ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita nyalakan. Ini posisi masih mati guys ya, tuh lampu standby nya masih mati guys, mati total. Ini standby nya mati, yang pastinya ini mati guys, nggak keluar P plusnya guys ya, P plusnya nggak keluar guys, tuh 0 volt guys ya, P plusnya 0 volt. Ini biasa pengukuran P plus di elko 160 volt. Oke, biasanya di sini sekitar 125 atau 130 untuk TV ini guys ya. Jadi semua tegangan di regulator ini nggak keluar guys, karena masih ada masalah di bagian power supply yang saya sebutkan tadi di awal. Ini permasalahan di power supply karena kecerobohan kawan saya. Kalau di sini pasti ini ada tegangan sekitar 300-an volt. Untuk kasus seperti ini guys, kita harus teliti. Oke, kita cabut dulu guys. Oke, ini di sini masih, biarpun udah dijabut guys ya, ini kita cabut. Ini untuk pemula, ini pasti di sini masih nggak nyimpan tegangan guys, lumayan gede di sini guys ya. Nih di sini guys, kita coba nih biar kawan-kawan tahu tuh 300-an volt guys ya, masih nyimpan tuh. Pasti nih kalau kita asal oprek di bagian sini, kita nggak buang dulu, akan tersengat kita kalau megang-megang area sini. Ini harus dibuang dulu guys ya, strum di sini kalau kita mau ngecek bagian sini atau kita mau solder bagian sini guys ya, karena di sini masih menyimpan muatan listrik sekitar 300-an volt guys ya. Tuh masih 300 volt guys, lumayan gede guys. Oke guys, kita mau buang dulu guys ya. Kalau kadang dulu ada yang buangnya kadang pakai obeng doang dikosletkan, tapi kalau saya nggak berani seperti itu karena akan merusak elko juga, elko jadi rusak. Kita selalu buang dengan gini guys, kita pakai lampu aja guys ya. Aduh guys, kita pakai lampu, kalau nggak pakai solder bisa guys, kita buang muatannya. Ini kita pakai lampu ini guys ya, kita buang. Oke, kita tempelkan katode dan anodanya atau kutub positif dan kutub negatifnya guys, kita tempelkan seperti ini guys. Tuh, ini masih nyimpan muatan listrik guys ya tadi guys, lumayan gede. Ini mulai kadang asal kita oprek bagian sini pasti masih tersimpan strumnya. Mulai harus berhati-hati guys untuk para pemula, khususnya untuk ini, untuk power supply menggunakan STR guys ya, pasti dia masih nyimpan. Oke, kita coba yakinkan dulu bahwa ini udah habis, benar-benar habis strum tegangannya. Oke guys, kita coba ukur lagi tegangannya apakah benar-benar udah hilang. Itu masih sekitar 27 volt guys ya. Kita harus benar-benar habiskan strumnya di sini guys. Tuh masih sekitar 27 volt guys. Oke, kita hilangkan dulu, benar-benar hilang guys. Kita kalau udah tinggal sedikit ini bisa guys kita buang pakai gini guys, karena ini muatan tinggal sedikit. Kalau tadi 300-an volt saya nggak berani untuk ngosletin. Tuh udah, ini udah benar-benar. Oke guys, lanjut kita mau coba cek bagian power supply nya guys ya, di area power supply nya. Oke guys, ini berhubung STR udah saya ganti, jadi saya nggak ganti STR lagi. Jadi kita mau coba telusurin guys ya. Ini ceritanya gini guys, ini semua dioda, kayak diodanya ini sendernya atau dioda yang jenis model kacanya guys. Udah saya coba cek-cek, ternyata emang nggak koslet. Udah saya cek guys ya, nggak koslet, nggak rusak. Dan seperti elko ini juga guys, elko yang kecil ini ada 2 biji guys. Untuk umumnya untuk power supply, sorry guys, untuk power supply jenis ini dia menggunakan 2 elko guys, di bagian elko kecil maksudnya guys. Tuh ya, ada 2 elko guys, ini satu dan satunya 1 mikro guys, atau 0,47 biasanya, atau 1 mikro bisa. Kalau ini pakainya dia 22 mikro guys. Ini pakai, sorry guys, biasanya ini di sini ada 33 mikro guys, ini pakai 22 mikro. Jadi pakai 33 mikro juga bisa.
biasanya kalau terpaksa nggak ada 47 juga bisa guys. Oke guys, ini udah diganti 2 elko ini. Kita lanjut ke pengukuran ini guys. Ini sebenarnya nih biang kerok udah ketemu guys. Ini si biang kerok yang di sini guys. Ntar dulu guys. Ini tadi ini untuk petunjuk aja kawan-kawan yang masih pemula guys ya. Untuk kasus seperti ini biasanya suka saya kadang lakukan penggantian selain STR maksudnya guys ya. Selain STR itu suka penggantian elko yang tadi saya unjukkan 2 biji. Itu juga kadang membuat TV ini jadi mati total guys. Oke guys, dan untuk kasus kali ini dia rusaknya di sini guys, justru guys di resistor ini guys, resistor yang kecil ini guys nih. Kode PCB nya di R704 guys ya, R704 nilainya 100 ohm guys ya, 100 ohm nilainya di dekat RVios ke ground guys. Saya ukur guys ya, R itu nilainya harusnya dia 100 ohm. Kecil mungil tuh, dengan gelang coklat, hitam coklat. Untuk pemula ini ya, kalau untuk senior pasti udah mengerti dan paham. Coklat, hitam coklat atau 100 ohm guys. Oke guys, kita ukur, kita buktikan kalau ini benar-benar mati guys. Karena tadinya saya pikir hanya STR nya saja yang rusak, atau umumnya biasanya dioda ini yang kecil-kecil ini rusak, atau biasanya resistor fuse ini kadang putus. Oke, kita ukur guys. Ini nilainya harusnya 100 ohm guys ya. Tuh, di sini tertera 39 kilo guys. Kilo ini nilainya. Harusnya ini 100 ohm. Ini sini udah 39 kilo. Kita coba copot aja guys ya. Karena ini masih nempel di bodi, jadi nggak meyakinkan. Kita langsung copot aja. Nah, kita copot aja guys, biar lebih yakin. Langsung kita copot aja resistornya. Resistornya nih guys, nih coklat, hitam coklat guys ya. Tuh, coklat, hitam coklat ya. Oke, kita ukur biar yakin. Ukur tanpa menempel di PCB nya, nilainya berapa, apakah sama sekali udah nggak bergerak atau nggak berjalan. Tuh, justru nilai di situ 100 kilo guys, bukan 100 ohm lagi. Ini udah 100 kilo guys, 100 ohm. Oke, kita langsung ganti aja guys ya. Oke, kita cari penggantinya. Oke guys, ini sudah nemu guys ya. Tadi jabut dari mesin Cina guys, sama coklat, hitam coklat juga, atau 100 ohm. Tuh guys ya. Ini tadi yang rusak guys, ini yang rusak guys. Tuh, yang rusak tadi, ini yang baru jabut tadi di mesin Cina. Oke, kita pasang dulu guys ya. Oke, lanjut kita pasang di mesinnya. Oke, terpasang guys ya. Oke, tinggal kita solder. Guys, ini udah saya pasang guys ya, tinggal kita tes. Nah, oke, kita mau pengetesan guys. Guys, kita mau langsung tes aja. Oke, siapkan tester di skala DC guys ya. Kita langsung coba colok. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan aman. Kita langsung nyalakan saja guys ya. Oke, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, lampu standby nya langsung nyala guys dia. Oke, kita ukur tegangannya berapa, dia tegangan bebasnya guys. Tuh 130 volt guys ya, ini udah normal. Tuh, oke guys ya, sekali lagi untuk kawan-kawan yang pemula harus berhati-hati untuk menyikapi kasus yang seperti ini, harus lebih teliti lagi. Oke guys ya, intinya udah nyala dia.
gambar juga udah oke nih guys. Saya kasih antena karena ini masih bisa pakai siaran analog guys ya. Tuh lumayan bagus gambarnya tuh. Oke guys, terima kasih untuk kawan-kawan yang udah mengikuti videonya dari awal sampai akhir, khususnya untuk para pemula supaya bisa jadi bahan referensi. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, dan jangan lupa yang belum subscribe dulu, like, komen di bawah guys ya. Oke guys, terima kasih. Salam sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.